pertanyaannya adalah ini pendidikan atau bisnis? Exactly, Ya. Nah, kalau kita ngomong pendidikan, tujuannya, outputnya adalah kita mendidik anak-anak agar punya kualitas yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Tapi kalau kita ngomongin bisnis, ujung-ujungnya yang dilihat outputnya adalah uang aja. Pertama, mesti kita harus melek dulu kenapa para pemegang kekuasaan itu tidak punya empati terhadap masalah-masalah yang rakyat hari ini hadapi. Dan bilang bahwa Mbak Novita ini satu-satunya sekolah kalau nggak salah di keluarganya, iya kan? Satu-satunya yang S1 Mbak ya? Atau gimana? Satu-satunya yang punya keberanian ingin kuliah. Jadi cinta itu bukan kata kerja yang harus menjadi modal pernikahan, tapi cinta itu sebuah output ya, yang dihasilkan dari itu tadi, sebuah penghargaan, penghormatan yang kita berikan satu sama lain. Saya kok curiga bagian paling viral dari video ini ntar yang barusan ngomongin Mbak Novita ini. Masa sih? Iya kayaknya sih gitu. Iya, cinta akhirnya lahir gitu. Terus ketika ketemu Mas Ipin, kita sama-sama suka bola, cuman kita beda haluan, jadi sering berantem. Kalau Mbak Novita, dia Liverpool, aku MU. Oh, yang bener yang ini Mbak? Iya kan? Yang bener yang ini betul. Ini yang bener yang ini. Gus, jangan salah pilih klub Gus. Mbak Novita Hardini, terima kasih banyak sudah hadir di Asumsi Segelas bersama Pangeran. Terima kasih undangannya. Kita terakhir kali ketemu tuh di tempat kediaman ya, di Trenggalek ya, sama Mas Ipin waktu itu. Lagi masa-masa. Dapat salam loh. Oh, salam baik tentu saja. Lagi masa-masa kampanye waktu itu ya. Iya, kita kampanye bareng ya. Kita kampanye bareng, kebetulan lagi melintas Jawa Timur. Terus saya sebenarnya impromptu aja tuh Mbak. Saya benar-benar ngontak Mas Ipin tuh sehari sebelumnya mungkin. Berarti itu tidak direncanakan nggak jauh-jauh direncanakan. Tapi hebat ya, rame ya waktu itu ya. Rame. Masih ingat nggak di kecamatan mana itu? Aduh saya lupa. Pokoknya tapi aktivitinya sih lama banget. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong kampanye itu crowd-nya nggak pernah sepi loh ya. Iya. Makanya kaget ya. Kaget. Dan kebetulan saya agak jarang berkeliaran di Jawa Timur, jadi seneng banget sih bisa nyampe Trenggalek. Thank you ya, makasih udah diundang di sini. Sekarang aku membalas untuk dengan hadir. Sangat senang hati. Mbak Novita kan anggota DPR terpilih buat periode berikutnya ya, Jawa Timur 7 ya Mbak ya. Jatim 7. Nah yang menarik adalah saya lihat di Twitter nih Mbak Novita, akun Twitternya keren sih nama Twitternya, Princess Novita Mbak ya. Nah ini saya baca ini Mbak ya, ini 3 hari lalu nih. Untuk Bapak Nadiem Makarim, saya marah dengan cukup waras tentang UKT. Jadi pokoknya Mbak Novita turut menyuarakan apa yang disuarakan oleh banyak orang soal kenaikan UKT yang memberatkan bagi banyak orang sebenarnya bagi mahasiswa. Sebenarnya apa sih yang harusnya dilakukan? Dan kenapa bisa sampai dalam situasi seperti ini sih sekarang Mbak, soal UKT, soal uang kuliah ini? Kalau kenapa bisa sampai situasi seperti ini banyak ya. Pertama mesti kita harus melek dulu kenapa para pemegang kekuasaan itu tidak punya empati terhadap masalah-masalah yang rakyat hari ini hadapi. Dan hari ini kan kita ngomong kuliah, jangankan UKT-nya ditinggiin. UKT rendah aja belum tentu masyarakat bisa kuliah karena faktor geografis, mungkin buku-bukunya ya dan lain sebagainya. Nah apalagi kalau UKT-nya ditinggiin, ya mau jadi apa? Generasi emas 100 tahun ke depan ya cuma ngomong-ngomong doang. Maka dari itu ya bagi saya kalau nggak disuarakan, kita akan ditindas terus, dijajah oleh bangsa kita sendiri. Dan ini kan banyak alasan juga yang pro ya, bilang bahwa ya ini biar level pendidikannya meningkat gitu kan, biar semuanya kan toh juga ini masih ada levelannya juga, masih ada jenjang golongan berapa 1, 2, dan 3 gitu. Tapi kita melihat bahwa mungkin berubah nggak sih? Mungkin nggak sih bahwa uang kuliah itu ya balik kayak dulu lagi? Karena orang kan mau masuk PTN, Mbak. Masuk PTN itu kan karena satu, selain kualitasnya bagus, harganya juga murah. Ketika PTN mungkin tetap bagus, tapi harganya nggak murah, berarti kan bagi banyak orang yang nggak bisa mungkin membayar, karena mungkin kayak let's say uang kuliahnya 6 juta misalnya. Kalau dia penghasilan orang tuanya let's say 4 atau 5 juta gitu, dia kan akan sangat kerepotan gitu. Apakah anak-anak tersebut yang nggak bisa berkuliah di PTN gitu Mbak Novita, dan apa yang harus dilakukan sih?
Ya, pertanyaannya adalah ini pendidikan atau bisnis? Exactly, ya. Ya. Nah, kalau kita ngomong pendidikan, tujuannya, outputnya adalah kita mendidik anak-anak agar punya kualitas yang lebih baik dari Ya. generasi sebelumnya. Tapi kalau kita ngomongin bisnis, ujung-ujungnya yang dilihat outputnya adalah uang aja. Nah, terlepas dari apakah itu mahasiswanya benar-benar mengerti substansi tentang pendidikannya, itu tidak menjadi alasan utama lagi. Selain selama mahasiswa itu bisa membayar, bisa titip absen, bahkan untuk skripsi, tesis, ada jokinya ya, Yeah. ada konsultannya dan lain sebagainya, dan akhirnya menghasilkan lulusan-lulusan yang kita lihat sendiri. Banyak lulusan S1, S2 yang ternyata secara substansi dia tidak menguasai. Apakah iya nanti negara-negara kita dari sektor politik katakanlah, dari sektor pendidikan, dari sektor ekonomi, di beberapa perusahaan mulai dari BUMN sampai perusahaan-perusahaan kecil skala UMKM, itu kan kehidupan yang membutuhkan masyarakat yang berkualitas secara substansial. Nah, kalau pendidikan sudah dimasukin faktor bisnis yang lebih dominan, ya kita bagaimana bisa mendapatkan manusia yang berkualitas. Maka sebenarnya kalau mau mengakui cinta Indonesia itu, ya kita harus berikan pendidikan gratis untuk masyarakat. Kita lihat nih di beberapa negara maju lainnya. Negara maju yang lainnya tuh udah melek loh, udah sadar loh bahwa pendidikan ini isu krusial dan harus diberikan secara gratis. Jerman katakanlah ya. Mas tahu kan? Walaupun pajaknya juga tinggi, Mbak ya. Walaupun pajaknya tinggi, tapi pendidikannya gratis. Setelah pendidikan, faktor esensi yang paling tinggi adalah kesehatan. Nah, kalau misalnya Indonesia terjebak di dalam lingkup bisnis di semua sektor yang katakanlah pengabdian, ya, kita nggak akan bisa menjadi negara maju. Kita terjebak di negara yang berkembang aja, atau mungkin kita bisa merosot. Kita udah menjadi negara merdeka, bisa jadi kita merosot lagi ke 20, 50, 100 tahun yang lalu. Jadi itu yang menurut saya jangan sampai deh. Kalau kita tahu hari ini ada transisi ya ke pemerintah yang baru, saya berharap pemerintah yang baru itu benar-benar aware memberikan pendidikan murah, kalau bisa gratis bagi masyarakat. Kayak waktu kemarin kan pas kampanye ada program satu keluarga miskin satu sarjana tuh. Itu paling rasional ya, Iya. karena sebenarnya Indonesia butuh itu. Kalau Indonesia mau menjadi negara maju, pendidikan gratis menjadi wajib. Setuju. Dan saya rasa kan kalau program yang bagus kan siapapun yang memegang otoriti kekuasaan harusnya ya bisa dilakukan aja ya, Mbak ya. Nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa kan Anggarannya sebenarnya kan. banyak. Anggarannya gede. Dan pendidikan kan sebenarnya 20% dari APBN peraturannya gitu menurut undang-undang kan. Benar. Mas, sekarang loh masalah sosial semua itu diakibatkan dari mana sih, Mas? Iya. Dari ketidaktahuan, dari minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, ya kan? Ada perceraian. Kenapa orang bisa bercerai? Karena minim literasi tentang rumah tangga. Kenapa ada stunting? Minim literasi tentang pengasuhan anak. Kenapa ada seks bebas? Kenapa ada masyarakat terlilit hutang? Karena minimnya literasi tentang keuangan dan lain sebagainya. Jadi kalau pendidikan aja aksesnya udah dipersulit, kita bisa lebih kacau lagi nanti ke depan. Iya, karena ini yang paling fundamental, Mbak ya. Paling Fundamental banget. Dan Fundamental banget. di tweetnya Mas tahu nggak sih sekarang itu Indonesia posisinya ini dalam faktor kesehatan ya. Kita udah memegang peringkat nomor 2 dengan masyarakat penderita TBC tertinggi di dunia. Termasuk keuangan kita nih. Fiskal kita nanti ke depan 5 tahun ke depan akan menjadi sangat-sangat riskan. Dengan faktor climate change ya, iklim, kemudian geopolitik, perang-perang. Percaya deh Mas, hari ini kita bisa hidup, 3 tahun lagi kita bisa hidup, 5 tahun lagi kita bisa hidup, dikeruk terus alam kita. 10 tahun lagi belum tentu loh kita bisa makan. Dan kalau kita nggak bisa makan, karena alam ini udah jadi gedung semua, misalnya katakanlah ya, makan jagung udah susah, udah sering gagal. Makan padi yang jadi beras udah sering gagal, kita impor terus. Impor kita itu naik lebih dari 3 kali lipat setiap tahunnya. Tiap tahunnya? Tiap lebih tahunnya. dari 3 kali lipat. Nah terus kalau kita nanti impor terus, berapa keuangan negara yang bisa sanggup untuk kita bayarkan untuk impor bahan makanan? Padahal bahan makanan ini adalah
esensi penting untuk kita hidup sebelum kita ngomong pendidikan. Lah kalau belum tentu masyarakat Indonesia bisa makan nih 2-3 tahun ke depan. Ya, makanan udah mahal pasti nanti kan, demand-nya makin tinggi makin mahal. Pendidikannya makin mahal juga. Mau jadi apa bangsa kita? Berarti maaf Mbak Novita, tapi kalau gitu kalau pangan susah, makan siang gratis jadi agak make sense juga dong, Mbak. Makan siang gratis yang udah dirubah nama ya? Iya, ya sekarang makan siang gratis untuk anak sekolah. Bukan, makan siang bergizi. Bergizi. Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Jadi bisa siang, bisa malam, bisa pagi. Nanti mungkin bisa dirubah Bisa lagi. dirubah lagi. Itu harusnya sedang diupayakan ya, karena kan presiden yang terpilih itu kan tetap harus kita hormati kan ya. Jadi beberapa pilar negara ini mulai dari presiden, ya eksekutif, legislatif, dan beberapa partai politik pasti berupaya untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang nanti akan dilahirkan oleh presiden terpilih. Yep. Tapi kami menyuarakan agar setiap kebijakan atau program yang nanti dilaksanakan tidak memaksakan keuangan atau kesanggupan uang negara gitu. Jadi biar kita utangnya nggak makin banyak, nggak kolaps. Jadi uangnya sanggupnya berapa ya udah pakai yang rasional aja gitu. Itu yang kita suarakan. Baik lagi soal isu pendidikan, Mbak. Saya lagi mau ngutip tweetnya Mbak Novita ya, karena seru banget sebenarnya. Di sini dia bilang bahwa Mbak Novita ini satu-satunya sekolah kalau nggak salah di keluarganya, iya kan? Satu-satunya yang S1 Mbak ya? Atau gimana? Satu-satunya yang punya keberanian ingin kuliah. Punya keberanian ingin kuliah. Karena kakak-kakak saya yang lain cuman SMA aja. Kenapa bisa punya keberanian dan seberapa besar pendidikan mengubah hidup Mbak Novita? Ya, jadi saya tuh paham dan sangat menghargai yang namanya proses kehidupan ya. Karena ternyata pada akhirnya di dalam sistem politik itu ada 3 pilar yang saya pahami. Yang pertama proses, yang kedua struktur, yang ketiga fungsi. Proses ini ya tingkah laku sosial. Dari saya kecil sampai besar, kemudian struktural, saya berani untuk masuk partai, terus kemudian fungsi nanti akan melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan. Nah, struktur sebelum kita bicara struktur ada tingkah laku sosial, ada proses yang mungkin saya bagikan nih di sini. Jadi saya itu kan perempuan Jawa ya. Perempuan Jawa itu udah bukan lagi gosip, bukan lagi rahasia bahwa perempuan tuh harus ada di belakang. Nah itu saya juga ngalamin gitu. Jadi ketika saya ingin sekolah, saya dibilangin kamu tuh nggak harus sekolah. Yang penting kamu bisa nyapu, bisa masak gitu. Bisa jadi perempuan yang baik lah nanti untuk suamimu. Ya terus saya melihat ada kakak-kakak saya dengan berbagai proses kehidupannya. Terus saya berpikir di situ, kita kalau mau mencari suami, terus tiba-tiba nggak cocok di tengah jalan gitu ya, terus kemudian berpisah, terus perempuan ini siapa yang melindungi, gitu ya kan? Nah di situ saya berpikir bahwa tidak ada yang bisa melindungi diri kita sebagai perempuan kalau bukan kita sendiri. Nah bagaimana caranya kita bisa melindungi diri kita sendiri? Again saya melihat ilmu pengetahuan. Jadi saya butuh belajar untuk tahu caranya bagaimana melindungi diri saya. Saya merasa saya nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, jadi saya butuh belajar. Jadi saya izin untuk kuliah. Ditentang Mas. Ditentang sama keluarga? Jadi dulu saya punya motor ya, kunci motornya dikunci, disembunyiin. Diambil pas mau kuliah? Enggak, apa sebelum? Itu SMA. Jadi saya ngomong itu kelas 3 SMA masih awal-awal, saya bilang aku mau kuliah. Dan kemudian kuncinya disembunyiin sama kakak saya. Kemudian saya tanya, kenapa disembunyiin? Ya udah, buktiin kalau kamu bisa kuliah. Ya akhirnya saya berangkat sekolah itu jalan kaki karena nggak punya uang. Kalau pas punya uang bisa naik bemo. Berapa jauh Mbak dari rumah ke sekolah? Rumah saya Siwalan-Kerto, SMA saya di daerah Beratang. Mas pernah ke Surabaya nggak? Pernah tapi nggak familiar sama daerahnya. Jaraknya berapa jauh ya kalau dari Siwalan-Kerto? Dari Juanda ke Beratang itu kayak dari airport kita. Ini yang di Jakarta apa namanya? Soekarno-Hatta ke daerah Pik lah ya. Oke. Jalan kaki sih lumayan. Tapi sih. kalau jalan kaki lumayan. Jalan kaki. Jadi kalau dulu
nggak se-glowing ini karena jalan kaki kan. Tiap hari Mbak? Tiap Enggak. hari. Tiap hari? Tiap hari. Oh jadi itu kunci motor diambil bukan cuma sehari aja besoknya naik motor lagi, tapi tiap hari disuruh jalan kaki? Berapa jauh Mbak jalan kaki itu tiap hari? Berapa jauh ya? Sejam? 2 jam. 2 jam? 2 jam bolak-balik apa 2 jam sekali 2 jalan? jam sekali jalan. Wah gila sih. 2 jam sekali jalan. Dan itu berlangsung selama berapa lama Mbak? Sampai Jalan kaki? saya cari kerja. Saya cari kerja. Karena kan capek jalan kan. Iya. Terus untuk bisa naik bemo kan butuh uang. Iya. Jadi saya cari kerja. Jadi mulai dari ya ngelamar jadi sales kecap gitu. Oh ya? Ya. Jadi sales kecap biar bisa naik Naik bemo bemo. SMA. Biar bisa naik bemo doang. Iya bener. Ya kan sales kecap berapa kan gajinya. Tapi yang penting kan bisa naik bemo gitu. Yang kan. penting nggak jalan kaki 2 jam sekali jalan. Minum Mbak. dulu ya. Iya, wah gila sih. Ini kisah-kisah seperti ini yang sebenarnya selain juga menginspirasi Mbak ya, juga menunjukkan bahwa ya tadi proses Proses perjuangan, kehidupan. proses kehidupan gitu untuk berada dalam posisi yang tertentu nggak didapatkan dengan instan Iya. bahwa ya kan? Jadi untuk bisa naik bemo jadi sales kecap. Habis itu kok kayaknya uangnya kurang. Ada tawaran sales smart friend. Aku sebutin di sini. Smart friend. Terus ada beberapa lah beberapa apa sih kartu-kartu gitu ya. Ya udah lumayan ada tabungan bisa naik bemo. Nah setelah naik bemo terus akhirnya networking makin luas kan. Networking makin luas, kamu daripada jadi sales jadi presenter aja gitu. Akhirnya diajarin VO. Oke, setelah VO mulai kan di TV terus dilihat kok cantik gitu mungkin ya. Terus di beberapa brand jadi brand ambassador ya, jadi model ya. Nah di situ mulai bisa punya keuangan untuk beli motor waktu itu. Akhirnya beli motor. Terus setelah itu saya udah lulus, saya bilang, Pak saya mau kuliah ya gitu. Tapi aku nggak punya uang gedung waktu itu. Uang gedungnya berapa ya? 12 juta. 12 juta. Kan saya kerja nih part time kan di sekolah. Jadi otomatis saya nggak kepikiran untuk sekolahnya di negeri karena kalau saya sekolah negeri ini otomatis saya nggak bisa kerja kan saya udah jelas kalau saya mau kuliah suruh bayar sendiri kan jadi ya udah berarti saya carinya swasta yang jauh lebih mahal waktu itu jadi saya bilang sama bapak saya nggak punya uang gedung akhirnya bapak saya bilang ya udah itu kamu punya motor kamu jual aja saya jual lagi tuh motor Mio jual lagi tuh motor padahal itu hasil dari saya sales kecap sales apa kartu-kartu perdana itu saya jual lagi untuk bisa bayar uang kuliah, uang gedung kuliah. Jadi Mbak Novita benar-benar merasakan bahwa untuk hanya bisa sekolah saja itu perjuangannya saya rasa berat betul. Maksudnya buat anak SMA baru lulus itu berat kan. Dia bukan mikirin gimana caranya biar bisa dapat nilai bagus, gimana cara biar bisa dapat nilai bagus, tapi dia juga gimana cara bisa membiayai sekolahnya sendiri. Terus Bahkan pas SMA pun harus ngerjain tugas-tugas kerjain kuliah. tugas juga dan sambil kerja juga. Dan sambil kerja Kerja gitu. juga. Dan aku pernah loh pas bener-bener gak punya uang gitu ya. Belum kerja ini, belum jadi sales. Nekat naik bemo, gak punya uang. Jadi seringnya ngomong sama Tuhan, ya Tuhan kalau saya naik bemo ini ada yang bayarin saya besok puasa. Ya ada aja. Ada aja yang bayarin tuh Mbak? Iya, pas ya saya naik bemo itu pura-pura aja punya uang padahal nggak ada uang sama sekali 1.000 aja nggak ada gitu tapi kan capek ya jalan ya terus habis itu naik bemo saya doa aja terus ya Allah ini kalau ada yang bayarin besok saya puasa ya Allah kayak gitu terus udah naik bemo gitu sampai turun lah aku turun pura-pura kan ini saku sekolah kan masih SMA ada sakunya gitu pura-pura aja cuma ambil gini namanya pura-pura kan aku cuma pura-pura orangnya ini enggak ya gitu. Terus orangnya cuma bilang, "Mbak, udah dibayarin." Loh, dibayarin sama siapa? Itu tadi ibu-ibu sebelah sebelumnya Mbak gitu. Oh iya Kak. Oh iya, makasih ya Pak. Lah itu sering aku kejadian-kejadian. Enggak cuma sekali tuh Mbak kayak Enggak gitu? cuma sekali. Enggak cuma sekali. Wow. Enggak cuma sekali. Terus sering ya naik bemo. Udah cuman kadang udah punya 5.000 gitu ya naik bemo. Saking capeknya, paginya mungkin jalan, pulangnya udah capek kan naik bemo. Saking capeknya ketiduran di bemo tidur tembus-tembusnya udah sampai ke pangkalan bemo yang akhirnya naik lagi jadi tadinya butuh budgetnya cuma 2.000 jadi 5.000 habis semua karena kelewatan hidup balik lagi gitu jadi ya itu perjalanan hidup yang menurut aku
nggak semua orang punya spirit juang yang sama Iya. gitu. Kebetulan aku punya spirit juang waktu itu, sehingga aku nggak apa-apa deh kamu suruh aku jalan 2 jam dari rumah ke sekolah, terus kemudian naik bemo, terus kemudian aku kan punya spirit juang sehingga aku mau kerja apa. Tapi kan nggak semua anak ya Iya. zaman sekarang punya spirit juang. Tolong dong jangan diambil haknya untuk dapat pendidikan gitu. Betul, betul. Pendidikan itu sangat-sangat mendasar dan saya sih sepakat Mbak ya bahwa itu harusnya dijamin oleh negara. Harus Gitu. dijamin Karena dong yang sama beruntung negara. kalau misalnya masyarakat terdidik kan negara juga yang beruntung kan. Tapi kan akhirnya benar keputusanku untuk kuliah meskipun nggak mudah ya setiap semesternya menjadikan aku tuh punya konstruk pemikiran yang berbeda gitu. Dalam satu keluarga ini berbeda semuanya. Mbak Novita dulu kuliah jurusan apa? Ekonomi. Ekonomi. Oke. Aku memang sengaja mau ambil ekonomi karena aku udah di dalam hati aku perempuan, aku harus punya pemahaman literasi keuangan yang baik agar aku bisa mandiri gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi aku teman-temanku waktu kuliah nih Mas, udah kan zaman kuliah kan udah nggak sesusah dulu lah SMA ya. Udah waktu ospek, kakak kelas sudah ada yang suka gitu ya. Terus kemudian punya geng, teman-teman. Terus masa kuliah wajar kan kita jalan ke mall gitu. Oke, aku jalan sama teman-teman ke mall. Teman-teman yang lain beli baju gitu ya, beli kopi. Aku tuh yang dari semua geng yang nggak pernah beli baju cuma aku doang karena nggak ada uangnya. Uangku ya udah habis buat bayar kuliah aja gitu. Itu ya sebagai anak kuliah kan pasti ada jiwa pengen nongkrongnya ada dong Mbak. Ya kan? Nggak pernah nongkrong. Nggak pernah nongkrong makanya Demi kan, Allah. makanya. Dari S1 aku ya, dari 2008 sampai 2012 nggak pernah nongkrong. Nggak pernah nongkrong. Hidupnya kerja terus. Kerja kuliah. Kerja terus. Kerja kuliah. Udah kayak apa ya? Ya sometimes aku minta maaf sama temen aku gitu. Maaf ya, aku nggak punya waktu untuk bermain gitu. Karena kamu tahu kan kondisi aku. Temen aku mengerti. Jadi kalau ngelihat misalnya orang-orang bisa les piano gitu ya, bisa ngapain ya sometimes andai dulu aku punya punya jaminan sosial pendidikan aja, aku bisa menggunakan uang kerjaku untuk ya aku mengupgrade keterampilan seni lah ya. Mungkin aku les vokal, piano, tapi kan ya udah. Artinya pendidikan membuat aku bisa melindungi diriku seperti hari ini gitu. Wah keren banget ya. Nggak heran Mbak Novita sangat-sangat gusar gitu melihat. Gusar ya, banget, ngelihat susah Tanya banget kayak Mas, Tanya susah. kali ya. Susah banget Tangisan, rasanya. air mata, terus tetangga itu nggak sekali ngomong, kamu boleh aja kuliah, kalau mimpi jangan tinggi-tinggi, kalau jatuh sakit loh gitu. Karena kan 2012 Mas, uang 6 juta kan nggak kecil ya waktu itu. Iya. Aku sendiri juga nggak tahu apakah aku bisa nggak. Yang penting aku berani aja gitu. Saya penasaran sih itu tetangganya Mbak Novita sekarang ngomong apa ya kira-kira ya? Udah almarhum. Oke, nggak jadi deh. Awkward. Udah almarhum. Mbak ngomong gini Mbak, seperti biasa ya apa namanya segelas tuh kita selalu nanya tamu kita minum apa. Nah ini lucu, ini baru pertama kali kejadian. Jadi saya dikasih tahu Mbak Novita mau minum caramel macchiato katanya. Ya kan, terus caramel macchiato datang nih terus aja depan kita sekarang. Sebelum syuting tadi kita tanya Mbak Novita ternyata yang paling disukai bukan caramel macchiato, tapi watermelon juice, jus semangka. Semangka. Ya semangka warnanya merah nih coklat sih Mbak, warnanya agak jauh ya. Tapi saya mau ngajakin Mbak Novita nyicipin dikit aja sih ini. Semoga nggak watery ya, semoga udah nggak. Caramel macchiato. Caramel macchiato. Oke. Boleh diminum ya? Boleh. Bisa diminum ini kan ya? Panitia ya, bisa ya? Oke. Ini bukan dami kan? Bukan dami ini. Oke, minum dulu ya. Ya lumayan tapi udah watery ya. Tapi masih enak kok. Masih enak ya. Mbak Novita peminum kopi nggak sih nggak? Suka kopi? Suka kopi? Berapa gelas sehari? Kira-kira? Nggak harus tiap hari, tapi kalau ngantuk aku suka kopi. Oke. Kalau pagi yang pertama kali diminum air putih apa kopi? Air putih. Air putih ya. Saya seringnya kopi soalnya. Enggak. Kopi ya? Kopi sehari. Dulu sih aku suka kopi. Waktu kuliah, waktu belum punya kesadaran hidup sehat, itu aku tiap pagi kopi. Tapi karena hari ini aku udah berkembang mungkin ya, aku pengen sehat, pengen hidup lebih lama buat anak-anakku, pengen berjuang lebih panjang untuk masyarakatku, jadi kesehatan penting kan. Jadi aku udahlah yang sehat-sehat aja air putih gitu. Tapi kopi kadang siang itu minum kopi.
By the way, saya kepikiran Mbak. Jadi balik lagi soal pendidikan ya. Kan ada wacana ini, saya yakin saya baru dilempar sekedar wacana. Tapi ada wacana, udah Indonesia bikin student loan aja, pinjaman ke orang yang mau kuliah kayak di Amerika. Tanpa perlu untuk dikulik lebih jauh di film-film aja itu udah kelihatan banyak banget kan film-film Hollywood nih Mbak ya. Makanya orang-orang yang harus bekerja untuk melunasi utangnya ketika dia kuliah. Jadi untuk kuliah aja dia harus ngutang. Terus ada yang berwacana, gimana kalau ini dibikin di Indonesia? Biar semua orang bisa kuliah. Ada tanggapan nggak Mbak? Aku nggak setuju. Ya pertama gini loh Mas, kita kalau mau berpolitik ya, yang saya tahu itu kita harus tahu sistem politik itu bekerja atas apa gitu. Ada sistem yang dijalankan oleh nilai, norma, kemudian kebutuhan atas kehidupan yang lebih subjektif ya, lebih panjang, lebih general, lebih besar. Tidak hanya masalah pendidikan. Nah kalau ini dibiasakan, berarti kan ada kesengajaan dari pemerintah untuk memberikan influence, pengaruh atau pendidikan ke masyarakat untuk dibiasakan ngutang. Aku kurang setuju di situ. Jadi pendidikan yang terbaik ya, negara yang bisa menyediakan program pendidikan terbaik bagi saya tetap gratis ya. Negara harus hadir. Kemudian semurah mungkin lah, kalaupun kita belum bisa gratis, tapi paling nggak seminim mungkin biayanya. Kalau untuk yang student loan, saya nggak setuju. Ya, saya juga sama nggak setuju sih Mbak. Tapi kenapa ya kita suka gitu ya Mbak? Kita tuh suka hal-hal yang di luar problematik gitu. Kan sangat problematik sebenarnya student loan itu kalau menurut saya. Itu mau dibawa ke Indonesia gitu. Kayak kita nggak butuh liberalisasi hal-hal Nggak seperti itu masalah, ya. kan isu bisa dilempar. Atau Belum dilempar. tentu kan, belum tentu bisa diaplikasikan di Betul. Indonesia. Tapi kan kadang-kadang, tapi suka gitu Mbak kalau orang politik tuh Mbak. Isu lempar dulu aja, ngelihat arah anginnya gimana. Kalau favorable kita terusin, kalau enggak kita ganti. Dan sekarang kan banyak yang bilang di sosial media, kebijakan berbasis viral. Tren Iya, kan. tren. Jadi kalau misalnya kebijakannya ternyata kontroversial, viral di media sosial, banyak yang kontra, batal. Kalau nggak ada yang peduli, terus. Gimana sih, Mbak? Maksudnya, apakah kita emang kayak gitu realita politik kita sekarang dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan atau? Terus terang aku nggak mau komentar ya di sini karena mungkin itu bagi mereka yang berpikir seperti itu, mereka punya hak. Oh, mereka masyarakat Indonesia kok gitu. Mau mereka berpikir pragmatis, mengikuti tren atau apa, ya itu urusan mereka gitu. Yang menjadi PR-ku adalah yang penting aku bisa menjaga on the right path ya. Aku menjaga nilai-nilai apa, demokrasi, nilai-nilai tujuan apa sih, noble purpose apa sih yang aku pengen tuju ketika aku memilih di jalur politik. Dan kenapa that's why aku memilih Partai PDI Perjuangan, karena menurut saya ini yang paling melengkapi jiwa saya ya, pemahaman yang memang saya haus akan keadilan ya, akan perjuangan demokrasi, akan nilai-nilai itu sendiri. Jadi yang penting antara saya, keluarga banteng, ini kita punya nilai yang kita jaga, rahim ini utuh dengan nilai-nilai, itu udah cukup. Jadi kita tahu apa yang kita perjuangkan, kita berpihak pada kepentingan dan masalah-masalah rakyat gitu ya. Kita kasih solusi, orang mau ngikuti cara bekerjanya kayak gimana, ya ini bentuk dari proses kehidupan, ada warnanya. Kan warnanya nggak cuman merah aja kan, ada kuning, hijau, apa segala macam, biru. Ya biarin mereka berpikir dan bermain dengan cara mereka. Kita adalah pejuang-pejuang menjaga ideologi bangsa. Mantap. Saya juga waktu pas main ke Trenggalek tuh, saya kan datangnya sama Jasmine waktu itu Mbak ya. Terus kita berdua tuh gemes sebenarnya ngelihat Mbak Novita sama Mas Ipin sebenarnya. Kenapa? Gemes aja kayak, wah nih pasangan politisi lucu ya gitu. Udah gitu bekerja Lucunya bersama. kenapa? Ya lucu aja Mbak, karena biasanya kan ya kalau yang satu politisi, yang satu lagi mungkin entah bisnis kah, entah apa kan dua-duanya Ya itu politisi. menarik ya. Menarik Aku kan? aku itu menikah dengan Gus Ipin. Itu sebenarnya bukan karena aku jatuh hati pada pandangan Oh, pertama. bukan. Oke. Aku percaya cinta itu dihasilkan dari sebuah proses. Kenapa aku memilih Gus Ipin? Karena aku tahu ini adalah bagian part kehidupan yang panjang. Jadi aku mencari partner. Nah, aku melihat Gus Ipin tuh visinya sama saya, misinya sama dengan saya. Tanpa ngomong kita connect gitu. Kita satu pemahaman. Ya udah aku yakin. Ya udah kita nikah gitu. Dan
pertama menikah pun itu belum tentu ada cinta. Begitu Mbak ya? Karena nggak tahu ya Mas, aku itu punya pikiran gini. Kalau aku menikah karena cinta, ya, ke depan aku pasti punya ekspektasi dia tidak akan melukai saya. Dan misalnya dia nggak ada waktu, dia begini, aku pasti terluka dan berdarah-darah dong. Tapi kalau misalnya aku menikah dengan seseorang, oh kita berumah tangga yuk, kita menjalani kehidupan yang panjang, kita mengarungi samudra kehidupan, samudra cinta. Tapi aku tidak menjanjikan, kita tidak saling berjanji bahwa samudra nanti akan baik-baik saja, nggak ada ombak. Yang penting aku dan kamu bersama, bergandeng tangan, saling menghormati, saling membantu untuk kita bertumbuh. Di situ kita melihat bahwa cinta melindungi kita. Jadi cinta itu bukan kata kerja yang harus menjadi modal pernikahan. Tapi cinta itu sebuah output ya, yang dihasilkan dari itu tadi, sebuah penghargaan, penghormatan yang kita berikan satu sama lain gitu. Dan cinta itu lahir akhirnya. Luar biasa. Saya kok curiga bagian paling viral dari video ini ntar yang barusan diomongin Mbak Novita ini. Masa sih? Iya kayaknya sih gitu. Iya, cinta akhirnya lahir gitu. Oh, cinta itu lahir dan bisa Cinta itu dilahirkan. Dilahirkan, bukan tiba-tiba lahir gitu Mbak ya? Kalau cinta tiba-tiba lahir itu bukan cinta, itu nafsu. Bagi aku. Nafsu bukan konotasi negatif ya, tapi kita kan human ya, punya rasa ingin memiliki makhluk yang verbal. That's why aku bilang sama Mas Arifin, aku tuh susah cari pasangan gitu. Aku bilang sama Mas Arifin, kenapa? Karena untuk menjadi perempuan yang punya fisik tidak kurang ya, aku nggak mau orang tuh ngomong cinta dengan mudah dengan aku kepada aku gitu. Jadi aku harus tahu beberapa value yang dibicarakan. Nah kalau aku deket sama laki-laki nih, laki-laki ngomong sayang dengan mudah gitu, ingin melindungi dan lain bla 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 bla. Oh ini makhluk verbal nih, siapa gitu yang nggak mau dekat atau memiliki. Tapi ketika ketemu dengan Gus Ipin, yang dibicarakan, yang didulukan adalah value tentang kehidupan, apa yang mau kita tuju, bagaimana kita menyelesaikan masalah ke depan. He's itu the baru one. itu ya. He's the one. Oke. Jadi kalau kecepatan ngomong sayang tuh berarti itu red flag Mbak ya? Iya. Baru kenal udah ngomong sayang ya. Banyak sih kayak gitu Mbak. Iya, dan sayangnya banyak juga. Sayangnya banyak juga. Sayangnya 1, 2, 3. Iya, sayang 1, sayang 2, sayang 3. Daripada salah dipanggil sayang semua. Tapi sebagai keluarga yang bapak dan ibu politisi Mbak, gitu. Saya kemarin lihat kan di sosial media Mas Ipin ke Jakarta, anak-anak dibawa sama Mas Ipin kan, Mbak Novita jalan duluan kan, dan kalau nggak salah balik sama Mas Ipin kan, gitu. Jadi kan banyak juga bilang oh enggak lah, kalau urusan anak ya urusan perempuan, iya, bapak betul, enggak. betul. Tapi kayaknya Mas Ipin sama Mbak Novita nggak gitu, egaliter kayaknya. Iya, alhamdulillah itu yang harus aku syukurin, bahwa dia ini adalah pasangan yang sangat-sangat responsif gender gitu. Jadi dia sangat sadar bahwa yang namanya mengasuh anak gitu, kemudian membantu membersihkan rumah, memasak, itu tidak dibebankan pada perempuan, tapi tanggung jawab bersama gitu. Ya alhamdulillah. Gus izin ya Gus diomongin Gus. Ya bagus-bagus kok diomongin. Oh, ada ya. Dan alhamdulillah kan memang keputusan aku bener gitu loh, menikah tidak karena cinta dilahirkan ya, menikah karena kita punya value yang sama. Dan harusnya idealnya gitu ya menurut Mbak Novita. Dan harusnya idealnya gitu. Gitu ya? Sometimes cinta itu menurutku ya, lagi-lagi ini menurutku, semua orang punya pandangan yang berbeda. Cinta itu dinamis ya. Hari ini bisa cintanya besar, besok bisa berubah, besoknya lagi bisa berubah, dinamis. Kenapa? Iman aja dinamis. Kita kadang sholatnya 5 waktu tepat waktu, kadang nggak bisa tepat waktu, apalagi cuman cinta sesama manusia gitu. Jadi kalau cinta dijadikan alasan untuk menikah, bagi saya ini tidak menjamin bahwa pasangan ini akan kuat menghadapi badai ke depan. Tapi kalau ada value yang sama gitu ya, bagaimana cara menyelesaikan badai ini sama, ini loh yang menjaga sebenarnya. Value yang sama antara kedua insan Yang manusia menjaga, iya. yang akan melindungi mereka. Tiba-tiba jadi puitis gue. Di DPR nanti. Apa sih hal yang paling ingin Anda perjuangkan sebagai anggota DPR RI yang baru terpilih pertama kali? Jadi
aku ini kan berangkat dari proses kehidupan yang panjang ya, dari kecil gitu, dari bahkan sebelum SMA, sebelum kuliah, SD kalau nggak salah, aku tuh dulu selalu ngelihat beberapa part kemiskinan yang ada di kehidupan orang-orang, dan aku berkata di dalam hati, one day semoga aku diberi kesempatan untuk bisa mengimprove kehidupan orang lebih baik. Dan ternyata itu loh nilai yang aku bawa dari kecil yang mengantarkan aku sampai punya spirit juang dan sampai di kehidupan hari ini. Nah, ketika aku sudah mendapatkan sebuah tempat ya di DPR RI atau di legislatif, tentu nilai ini yang tetap aku jaga. Aku ingin menekan angka kemiskinan gitu. Aku ingin mulainya dari mana? Mulainya dari kemiskinan itu kan macam-macam ya. Mulai dari pendidikan, kesehatan, bahkan untuk bisa menjalani kehidupan, berbisnis, bersekolah, kehidupan sehari-hari masyarakat itu butuh jalan yang bagus ya, agar nilai kalau ongkir-ongkir tuh bisa murah kan bagi UMKM gitu. Terus kemudian kedua, aku bisa bantu setiap daerah dalam mensupport fiskalnya lebih baik, karena kebanyakan daerah-daerah itu nggak semua PAD-nya tinggi, nggak semua APBD-nya tinggi, dan kebetulan alhamdulillah perjalananku selama 3 tahun mendampingi Gus ya, sejak 2019, berapa tahun ya? 4 tahun ya? Jalan 5 tahun ya? Jalan 5 tahun. 2019 aku melakukan gerakan-gerakan. Aku tadinya nggak niat di politik praktis seperti ini, karena aku memang dari awal punya nilai bahwa aku ingin membantu orang kan, pengen mengimprove kehidupan orang. Nah, aku punya gerakan. Pertama sekolah perempuan nih di Trenggalek. Kemudian gerakan-gerakan UMKM yang ternyata itu ada manfaatnya bagi Trenggalek. Jadi 2019 saya resmikan sekolahnya, 2020 PAD Trenggalek meningkat dari 9 miliar per tahun jadi berapa ya? 31 miliar. Jauh mana? Jauh ya kalau nggak. Ya, benar. Jadi meningkatnya lumayan banyak kan, dari 9 miliar jadi 31 miliar 2020. Terus kita Covid nih, 2021, 2022 keuangan Trenggalek nggak kolaps loh, tetap stabil. 2023, 2024, 2022 ke 2023 PAD-nya meningkat dari 31 tadi ya, 31 jadi 100 miliar, dari 100 miliar jadi 200 miliar. 2022, 2023 100 miliar sekian. 2023 ke 2024 udah 500 miliar. PAD yang dihasilkan di Trenggalek sendiri gitu. Nah, ini yang membuat aku kuat. Oh, ternyata gerakan-gerakan kecil yang aku lakukan ini bawa manfaat, dan ini yang dinamakan gerakan politik tanpa aku sadari. Sehingga nanti ketika aku di legislatif mungkin gak akan jauh berbeda, aku akan tetap melakukan gerakan yang sama dengan support APBN mungkin ya, dan kebijakan yang lebih yang bisa aku lakukan untuk masyarakat gitu. Sangat mulia sekali nih Mbak Novita, dan karena pernah merasakan bagaimana menjadi rakyat. Karena pernah merasakan gak bisa bayar bemo ya. Bisa bayar bemo, bahkan gak didukung untuk sekolah, harus jalan kaki, kunci motornya diambil, untuk bayar supaya gak naik bemo beli motor, untuk bayar uang kuliah motor harus dijual. Itu kan bener-bener lika-liku kehidupan yang membentuk Mbak Novita jadi kayak sekarang ya. Iya. Nah, karena tadi salah pesan, bukan salah pesan sih, salah informasi, makanya punya intelijen. Iya. Mbak Novita sukanya jus mangga, watermelon juice. Mana tadi jus mangga, tolong? Mbak Novita tapi suka jus mangga kalau hebat loh ini, segelas bersama pangeran memberikan semua kebutuhan tamunya dengan sangat baik. Wah, tapi Mbak Novita suka semangka bukan karena warnanya sama kayak warna PDI Perjuangan, enggak kan? Dari dulu aku suka merah sih. Udah suka merah ya, udah jiwanya gitu ya. Jadi minumnya yang merah-merah. Yang merah-merah ya. Kebetulan gue gak suka semangka lagi jadi. Tapi harus minum sih. Tapi ini bagus loh untuk hidrasi kulit kita. Bagus ya? Biar lembab terus. Biar awet muda. Awet muda ya. Mbak, awalnya ketemu sama Mas Ipin tuh gimana sih? Ketemu di mana? Dikenalin sama siapa? Pacarannya ngapain dulu? Kenapa ini menjadi pertanyaan ya? Gak apa-apa sih. Saya kalau kata orang sih lagi fase bucin katanya, jadi kayak ada di sosmed tapi nggak tahu lah Mbak, nggak tahu, saya juga nggak ngerti Mbak. Iya, siapa tahu jawabannya bisa jadi pelajaran gitu. Betul, ya. Betul. Oke.
Oke, kalau tujuannya gitu aku jawab deh. Jadi dulu itu dikenalin sama temen gitu. Tapi rupanya Mas Ipin tuh udah followers Twitter aku udah lama. Cuman kalau dia mention aku nggak pernah jawab karena belum kenal Oh, kan. suka mention. Ternyata udah lama. Udah lama. Begitu aku kenal, loh ternyata Twitternya tuh yang 2 tahun lalu suka mention aku, suka SKSD, padahal aku nggak kenal, nggak aku jawab gitu. Tapi kalau cowok emang gitu, Mbak. Karena nggak kenal strangers kan, tapi strangersnya kok cute ya ternyata. Gitu dijawab dari dulu. Dikenalin sama temen. Dikenalin. Setelah itu kita ya penjajakan lah. Kenalinnya dia waktu itu ngeband, jadi dia butuh model gitu loh. Terus briefing, syuting hari pertama, syuting hari kedua, bapakku sakit. Ya udah, terus lebih intens dia bantuin beberapa keperluan. Terus setelah itu udah kita menjalin perkenalan gitu lebih dalam. Pacaran ngapain Mbak, sama kayak yang lain, nonton, makan gitu, jalan-jalan kemana? Enggak sih. Enggak. Kita dari dulu udah LDR Mas. Jadi LDRan? iya, jadi dia di Trenggalek, saya di Surabaya. Jadi jarang ketemu. Gitu ketemu, menurut aku itu Mas Ipin tuh cukup progresif, visioner dan berani ya gitu dari dulu. Misalnya kayak dia sebelum memilih aku untuk jadi istrinya gitu, kayaknya dia ngetes aku dengan banyak ujian gitu. Jadi kan biasanya kita kalau masa-masa pacaran kan love bombingnya dari laki-laki ke perempuan banyak banget ya. Aku itu sampai bingung loh, ini Mas Ipin sepoh banget gitu, bahasa Jawa itu sepoh ya, sepoh. Jadi pernah nih kalau kita ketemu, kita ke mall kan, entah nonton, entah mau cari apa, dia tuh bisa jalan di depan gitu. Sampai pernah loh aku bilang sama Mas Ipin, Mas kamu nggak ada kelainan ini kan gitu. Iya kan, wajar ya, karena menurut aku kalau dia kayak nggak ada Ini orang tertarik suka nggak sih gitu ya? Iya. Kok kayak nggak ada tertariknya gitu kan. Terus ya bagus sih menurut aku, dia dalam tahap ngetes aku mungkin ya, ini dia seberapa bertahannya sih aku kasih begini gitu. Terus dari sisi aku juga aku melihat dia value-nya sama nggak gitu. Jadi dia ngetes aku ngetes dia. Jadi oke. Tapi dulu pernah aku punya nazar Mas, aku nggak akan mau nerima lamaran orang kalau aku belum punya rumah. Jadi aku kerja giat, begitu udah bisa cicil rumah, baru nih kebetulan Mas Ipin datang. Ya udah kita nggak usah lama-lama nikah aja gitu. Kenapa harus punya rumah Mbak sebelum menerima lamaran orang? Akunya, karena aku berpikir kalau misalnya terjadi sesuatu dalam rumah tanggaku, terus kita amit-amit ya nauzubillah kita berpisah, aku harus pulang kemana? Punya rumah sendiri gitu Tadi kan? punya rumah sendiri. Terus di samping lain, di sisi lain aku bilang ketika aku mau berumah tangga berarti aku harus memberikan rumah ini, meskipun ini atas namaku, tapi ini kan harus aku berikan untuk orang tua gitu. Mbak, Mas Ipin kan suka bola ya, suka nonton bola, suka Liverpool kan kalau nggak salah ya. Mbak Novita suka diajak pacar nonton bola juga nggak? Apa nggak mau ikut? Kita sama-sama suka nonton bola dulu. Oh ya, Dulu aku bermain bola juga loh Mas. main bola juga? Dulu aku nggak bisa feminin seperti sekarang ini. Dulu aku lebih apa ya, lebih cuek, gak bisa dandan gitu, suka bola, suka badminton, lebih seneng sporty. Terus ketika ketemu Mas Ipin, kita sama-sama suka bola, cuman kita beda haluan, jadi sering berantem. Kalau Mbak Novita Dia klubnya apa? Liverpool, aku MU. Oh, yang bener yang ini Mbak? Iya kan? Yang bener yang ini bener. Ini yang bener yang ini. Gus, Kita suka jangan salah pilih klub Gus. Dia Liverpool, aku MU, jadi sering berantem. Jadi banyak lah value-nya, banyak samanya. Cuman ya itu tadi unik sih. Mas Ipin tuh datang ke aku pertama itu dia nggak pakai mobil yang bagus gitu ya. Dia nggak pakai baju yang rapi. Pokoknya bahasa Jawanya kayak nggak ndayani gitu loh. Bajunya tuh sobek-sobek. Terus waktu itu ini siapa sih gitu. Iya kan, bajunya sobek, ini siapa sih? Terus ya pokoknya ada satu gerakan di hati aku gitu. Ada bisikan bahwa ini loh orangnya. Itu aku ikutin aja kata hatiku gitu. Orangnya apa? Hatiku bilang apa, otakku bilang apa lain kan. Orangnya apa? Masa sih kayak gitu. Sampai pada akhirnya ya kita menikah. Menikah pun aku masih tidak mengenal suamiku ini seperti apa, punya apa. Dan pernah pertama dilantik ya, sebelum dilantik
Karena saya merasa bahwa suamiku ini bukan dari apa ya, aku menikah sama dia karena pertama aku lihat value kita sama gitu ya. Terus aku nggak ngelihat background yang lain, latar belakang dia tuh punya apa nggak tahu gitu. Jadi aku pernah punya cerita karena aku merasa dia kan orang biasa gitu ya. Jadi aku bilang sama dia, aku mau pinjem uang dong gitu. Buat apa? Buat buka toko roti. Emang kamu mau ngapain? Aku mau jual toko roti, jualan roti gitu di Surabaya. Oh ya, mau pinjam berapa? 300 juta. Aku punya sertifikat rumah nih yang aku beli gitu kan. Terus aku bilang, ya udah aku nggak pinjam ini tapi aku kasih sertifikat. Jadi aku sama suamiku aku ngasih sertifikat rumah. Kasih jaminan. Iya. Aku nggak tahu. Jadi aku kasih ini sertifikat, aku pinjam dong 300 juta gitu. 300 juta dikasih nih. Habis itu dalam setahun aku kasih kan, aku balikin 300 jutanya, sertifikat aku ambil. Nah setelah itu dia dilantik nih kan jadi wakil bupati termuda waktu itu. Nah kalau udah jadi pejabat negara kan LHKPN-nya kebuka semua ya. Begitu 1 tahun setelah dia jadi wakil bupati, aku baru melek tuh belajarnya saya itu kan pelan banget ya. Jadi pertama jadi wakil bupati ada LHKPN, aku nggak gitu ngikutin tuh berita-berita. Tapi begitu udah mulai aktif di PKK, udah mulai di Trenggalek, udah mengerti berita, ngecek LHKPN. Terus awalnya itu gara-gara gini, ada teman-teman Mas Arifin nih, Gus pinjam duit, Gus ini. Saya lihat Mas Ipin kok orangnya baik sekali ya, terus nggak perlu kasih sertifikat kayak aku gitu, dan aku istrinya gitu. Iya benar, aku kan tadinya mikir dulu, aku cerna mikir dulu, terus aku cek berita, lihat LHKPN-nya. Lah kalau tahu kayak gini ngapain aku punya toko kue, ngapain aku jualan donat ya, aku gitu kan. Terus akhirnya aku bercanda sama Mas Ipin, ngapain aku jualan donat, kok kamu nggak bilang kalau kamu harusnya kamu bisa. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, aku pengen lihat kamu punya daya juang gitu. Ya aku yang hari ini tidak mungkin menjadi seperti ini kalau tidak dilatih begitu keras. Pertama ya oleh kehidupan ya, dari proses kehidupan yang panjang aku lalui. Kedua, aku bersyukur bertemu pasangan yang tepat. Dan mencari pasangan yang tepat itu. Karena dia tidak hanya mencintai saya, tapi dia membantu saya untuk bertumbuh. Mantap. Luar biasa. Jadi nggak cuma cinta ya, pokoknya sekali lagi saya ulangin lagi tuh Mbak, nggak cuma cinta Mbak ya. Nggak cuma cinta, tapi harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Kalau sudah berani memulai hubungan, harus menyelesaikan dalam bentuk pernikahan. Oke. Dan kalau sudah menikah, ya harus menjaga kesetiaan. Dan itu penting. Kalau berani memulai hubungan, harus bertanggung jawab sampai ke jenjang pernikahan. Iya dong. Wah itu di Jaksel banyak yang trigger itu kayak denger begituan. Bener nggak sih? Aku Bener, orang. setuju. Saya setuju. Mbak Novita, thank you udah datang ke Asumsi. Seru banget ya ngobrolnya. Terima kasih ya undangannya, Terima kasih, Mas Pangeran. sukses nanti semoga amanah jadi wakil rakyat di DPR. Amin. Doanya juga buat Indonesia ya. Amin. Karena kalau ini nggak ditangani bener-bener, menjadi masalah yang serius buat anak cucu kita. Betul. Jadi thank you, sampai ketemu. Thank you sekali lagi Mbak.